Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Kembali kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Kali ini kita memasuki hadis yang ke-1219. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya, bahwa ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Ya. Ini pertanyaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan apa yang bisa menyebabkan seorang masuk surga? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya amalan itu sendiri yang dibarter dengan surga. Enggak ada yang mampu amalan siapapun. Jadi misalnya ini amalannya, mana surganya, kayak jual beli gitu. Enggak ada yang bisa. Tapi seorang beramal supaya disayang oleh Allah, supaya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat itulah, dengan rahmat Allah itulah seorang dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu maksudnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, la yadkhulu ahadun bi'amalihi al-jannah. Sekali-kali tidak ada seorang pun yang masuk surga semata amalannya. Beliau mengatakan tidak ada seorang pun. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan anda? Rasulullah juga beramal, beliau punya amalan, dan tidak ada yang bisa menandingi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tadi bilang tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya, dengan semata amalannya. Berarti termasuk Rasulullah dan begitulah pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Dan jawaban beliau, wala ana, iya. Demikian pula aku. Illa ayyatadhammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ya menjamin masuk surga dengan rahmat dan keutamaan. Allah Subhanahu wa taala diikuti Rasulullah SAW dengan rahmatnya dan keutamaannya. Dengan itu beliau masuk surga. Subhanallah. Ini juga menunjukkan bahwa setiap muslim hendaknya tawadhu, rendah hati, tidak merasa bahwa sudah banyak amalan yang sudah dikerjakan. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menandingi amalan Rasulullah SAW. Bersamaan dengan itu, hanya sebab amalan tidak bisa membuat orang itu masuk surga.
yang membuat orang masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka beramallah berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan kita, manusia umumnya banyak compang-camping, banyak kekurangan. Maka kita sangat butuh terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beramal suatu ibadah, maka kita berharap ya Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Itulah harapan-harapan. Nah, dengan itulah kita dimasukkan ke dalam jannah. Nah, di sini seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam jannah. Beliau mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau tidak menyekutukannya dengan apapun. Ya, beribadah kepada Allah dan tidak menduakannya atau menigakannya dan seterusnya. Karena syirik itu artinya menduakan Allah. Bukan artinya syirik itu iri dan dengki seperti sebagian orang ucapkan. Ya. Syirik itu menduakan Allah, menigakan Allah, menyekutukan Allah. Dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Jadi amalan pertama yang bisa memasukkan seorang ke dalam jannah adalah tauhid. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ya. Sebagaimana juga firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya. Apa itu ibadah? Ibadah kata Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebutan bagi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Itu definisi ibadah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu ucapan atau perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Jadi luas sekali cakupannya dan semua itu lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah karena dialah satu-satunya pencipta, ya, pemberi rizki dan mengatur segala urusan, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Sebab itu ya, dalam sebuah prinsip al-khaliq li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Pencipta alam semesta, alam itu artinya makhluk, semesta itu seluruhnya, artinya pencipta seluruh makhluk, dialah yang berhak untuk disembah. Karena dia adalah Tuhan sesungguhnya. Karena manusia ya enggak sedikit yang menjadikan ciptaan-ciptaan Allah sebagai Tuhan, menyejajarkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mensifati mereka dengan sifat-sifat ketuhanan, padahal mereka makhluk, ciptaan, bukan pencipta. Kalau misalnya diinventaris ya, yang dianggap sebagai Tuhan,
sekian banyak. Siapa sang pencipta? Cuman satu. Dan itu juga diakui oleh kaum musyrikin di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya siapa pencipta alam semesta, mereka bisa jawab Allah. Siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Siapa pencipta diri kalian? Allah. Mereka tahu itu. Tapi ketika mereka diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka menolaknya. Disitulah keanehannya. Ya. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak mau dijadikan satu saja, yang lainnya ditinggal? Yang berhak disembah itu cuma satu. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguhnya ini hal yang aneh. Menurut mereka aneh. Ya subhanallah. Maka sungguhnya yang aneh adalah pikiran mereka. Ketika mereka menduakan Allah, padahal mereka tahu pencipta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak disembah hanya Dia. Baik. Di antara contoh ibadah adalah doa. Orang yang bertauhid ya, dalam beribadah kepada Allah, kalau berdoa hanya kepada Allah, diminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menduakan Allah. Berarti dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang diingatkan, jangan meminta kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan. Lalu jawabannya, kan yang penting saya masih meminta kepada Allah. Jadi dikira namanya perbuatan syirik itu ketika tidak meminta lagi kepada Allah. Bukan begitu. Namanya juga menduakan Allah, menyekutukan Allah. Dia meminta kepada Allah, meminta juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berharap ada kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat, ataupun apa saja. Padahal yang diperintahkan adalah beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalimat harus betul-betul difahami dan harus diresapi, dan itulah makna kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah. Dan engkau dirikan salat. Jadi Nabi SAW bilang kepada orang tadi, tauhid, tidak menduakan Allah. Yang kedua, kamu dirikan salat. Ya, salat 5 waktu itu merupakan tiangnya agama. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, wa amudus salat, tiangnya agama itu salat. Maksudnya tiangnya keislaman seseorang, itu maksudnya. Tiangnya keislaman seseorang. Jadi seorang mengatakan dirinya muslim, artinya dia memeluk Islam, kan gitu kan. Nah, dasarnya, fondasinya itu adalah tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menduakannya dengan apapun. Oke. Nah, tiangnya itu adalah salat. Tiang keislaman seseorang adalah salat. Artinya kalau orang itu enggak salat, ambruk keislamannya. Artinya dia bukan muslim. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan ini. Ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kami dengan mereka adalah salat, yang meninggalkannya dia kafir. Subhanallah. Itu Nabi sendiri yang bilang, warning keras. Jadi nggak bisa ditawar tuh salat 5 waktu. Satu aja bolong, nggak bisa. Ya. Ini lagi sakit ya. Kalau sakit ya bisa salat sambil duduk. Ya. Duduk nggak bisa juga. Ya, baring bisa. Rasulullah yang bilang, shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jamb, fa illam tastati' fa mustalqiyan. Berdiri, salatlah dengan berdiri kalau nggak bisa dengan duduk. Kalau nggak bisa dengan berbaring miring, ya, sisi kanan.
Kalau nggak bisa juga maka dengan terlentang. Jadi prinsipnya sholat harus dikerjakan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di situ ada toleransi. Jadi toleransi ataupun rukhsah keringanan itu pada teknis pelaksanaannya. Tapi prinsip bahwa sholat harus dikerjakan itu nggak bisa dikurang-kurangi. Walaupun seseorang dalam keadaan sakit berat, yang tersisa hanyalah kesadaran. Bagaimana sholatnya? Sebisanya. Dengan isyarat. Kan ada najis di situ, ya nggak apa-apa, itu darurat buat dia. Kondisinya memang nggak normal. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amalan yang ketiga, wa yu'tiz zakat, wa tu'tiz zakat, dan engkau tunaikan zakat. Ya. Ini amalan yang bisa memasukkan ke dalam jannah. Dan yang keempat, watasilur rahim, dan engkau sambung tali silaturahim. Engkau sambung tali silaturahim. Ya. Ar-rahim ini asalnya dari kata rahim, ibu ya. Disitulah lahir keturunan, kemudian keturunan itu berkembang, ya, dan mereka punya ikatan. Ya, mereka punya ikatan kerahiman yang sama. Nah, itu dia. Dari rahim yang sama. Maka hubungan di antara mereka itu adalah hubungan kerahiman. Dan dianjurkan hubungan itu diikat. Namanya silaturahim. Ya. Hubungan kekerabatan, hubungan kerahiman. Dan ini hal yang sangat penting, sebab ancaman dosanya bagi pemutus hubungan kerabatan dan kerahiman itu besar. Ya, bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min dambin ajdaru ay yu'ajjila li sahibihi al-uqubah ma'a ma yaddakhiru fil akhirah min qati'atir rahim wal baghi." Tidak ada dosa ya yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia, ditambah lagi simpanan itu di akhirat. Jadi di dunia udah dikasih hukumannya, apalagi nanti di akhirat. Min qati'atir rahim wal baghi. Ya. Daripada dosa memutus silaturahim dan dosa berbuat sewenang-wenang. Ini dua dosa ini. Hukumannya di dunia kontan, di akhirat masih ada lagi yang akan dikenakan sama dia. Subhanallah. Yaitu dosa memutus hubungan silaturahim dan dosa bertindak sewenang-wenang. Di antara bentuk kesewenangan adalah perzinahan, karena al-baghi itu biasanya dipakai untuk kesewenangan dalam bentuk perzinahan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya silaturahim. Ya, dan termasuk dari keharusan bagi setiap muslim yang memiliki kerabat. Maka Nabi SAW memberikan motivasi ya, kepada umatnya dengan mengatakan, "Man sarra ayyub satalahu rizquh wa yunsha'alahu fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Jadi dalam hadis ini disebut 4 amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Yang kedua adalah mendirikan salat, yang ketiga adalah menunaikan zakat, dan yang keempat adalah menyambung tali silaturahim. Baik jamaah, sebelum ditutup saya juga menyampaikan informasi ini ya, bahwa kajian ini juga saya rekam, selain direkam di sini di Instagram saya ya. Barang siapa yang ingin cek juga kajian-kajian yang lain silakan disimak, di situ banyak sekali rekaman-rekamannya. Alamatnya di ncd_lc.
Silahkan nanti diakses bagi yang memiliki handphone. Ya. Saya ulangi, MCD_LC. Nah di situ banyak rekaman-rekaman kajian yang lainnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.